yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom, damai sejahtera bagimu. Puji dan syukur, satu anugerah dan sukacita berkesempatan kembali menyapa, melayani dan mendoakan Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Halo, ada yang menyapa dari area Jepang. Wow, jauh sekali. Ada yang sampai San Francisco, itu semua di Instagram. Halo pemirsa terkasih di Instagram. Halo semuanya, puji Tuhan. Ada Marcelinus dari San Francisco, California. Puji Tuhan, senang sekali ya. Boleh baku dapat kita ini dari Balikpapan menyapa sampai di luar negeri, jauh sekali. Puji Tuhan. Fingris 3, shalom. Dan pemirsa yang setia yang ada di YouTube, puji Tuhan, Tondano menyapa. Halo Ibu Yulia Mamusung, puji Tuhan. Dan Ibu Lilian, ada juga Nesti di sana, salam kenal ya. Marcelo, Veronica, dan wah ramai sekali di YouTube, puji Tuhan. Saya menyapa yang ada di Facebook. Halo Ibu Dianar, Sianturi, Rutianti Karaeng, Lisa, Yeni, dan Disce, dan banyak lagi, ada Naomi di sana, puji Tuhan. Vivi Tulandi, shalom, damai di hati. Dan saya menyapa yang ada di TikTok, Diser, Ida, Irman, Ones, Butet, Horas, ada juga di sana John, ada dari Manokwari menyapa, puji Tuhan, dan Naila, dan ada banyak sekali yang sudah bergabung saat ini, puji Tuhan. Shalom semuanya, ada dari Batam, ada yang dari mana lagi tuh, dari Bogor, dan terima kasih banget ya. Puji syukur, puji Tuhan, ini live streaming yang dikunjungi setiap hari, puluhan ribu hingga ratusan ribu jiwa-jiwa pemirsa yang terkasih Malaysia, Surabaya, Palembang, Makassar, Flores, Manggarai, Jakarta, puji Tuhan, Polewali Mandar, Sulbar, oh glory to God, ada Opun Jose di sana, Opun Karosihite, Opun Katrina, ada dari Bandung, ada Novida Nababang. Semua kita disayang oleh Bapa di surga. Ketik rame-rame, semua disayang Bapa. Ketik rame-rame, semua disayang Bapa. Puji Tuhan, sebelum pesta mulai, saya meminta semua pemirsa yang sudah bersama-sama, yuk diposting ulang, yuk di-share, yuk dibagikan, yuk di di tap-tap layarnya, puji Tuhan. Halo, Wong Kito Galo, Palembang. Ya, nanti satu hari doakannya Pastor bisa sampai ke Palembang.
ini lagi fokus untuk juga berdoa, bisa hadir di tanah Papua, berdoa di sana untuk menyalakan bersatu hati seluruh hamba Tuhan Indonesia dan seluruh dunia untuk berdoa biar api doa di akhir zaman ini memenuhi seluruh bumi dari tanah Papua, menyala, menyala, menyala. Gaskan, amin, in Jesus name. Puji Tuhan, semua disayang Bapa. Amin, amin, amin. Dia, Anda dan saya disayang oleh Papa di surga. Halo Ibu Lili, Mama Ringbing. Senang sekali bisa menyapa Ibu terkasih ini. Dan semua silakan udah diposting ulang, di-share. Mana tap-tap layarnya TikTok dan Instagram, mana tap-tap layarnya. Wow, ditunggu pesta di San Francisco, California. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala kemuliaan bagi Bapa di tempat yang amat tinggi. Kami datang mengalami, merasakan kasih sayang dan cinta-Mu ya Bapa. Bapa sayang kita semuanya. Dari Fak-Fak Afi menyapa Jani, terima kasih. Biarlah pujian ini membawa setiap kita untuk boleh mengalami cinta kasih-Nya, menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku turut perintah-Mu, ajarku turut perintah-Mu, selalu hormati, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Bapa berikan, rancangannya yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kasih Tuhan kepada Anda dan saya. Terima kasih semuanya buat sapaannya, buat kesaksiannya. Yuk bersama-sama kita dengar pujian ini sambil bersyukur dan menyembah Tuhan. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku perintah-Mu,
Ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari esok indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Halo semuanya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Bapa mengasihimu. Dia jadikan biji matanya, Dia berikan semua yang terbaik bagi Anda dan saya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Bapa menuntun langkahmu. Hari depan indah Bapa sediakan, percayalah. Rancangannya yang terbaik bagimu, rancangannya yang terbaik bagimu. Siapa yang percaya, bagi Anda dan keluarga terkasih, Bapa itu mengasihi dan memberikan rancangan yang terbaik banget bagi setiap kita. Waktu engkau jatuh, engkau gagal, Tuhan mengangkatmu dengan kasih. Seperti Bapa yang sayang anaknya, demikianlah Bapa membimbing kita dengan kasih dan kesabarannya hingga kita boleh menjadi dewasa, anak-anaknya yang memuliakannya dan bertanggung jawab serta melakukan titah firman-Nya. Bapa sayang Anda. Bapa terima kasih buat kasih sayang. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu,
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan, makasih indah Bapa berikan rancanganmu yang terbaik bagiku. Pastor terharu banget loh ini. Saat pujian dinaikkan, saya melihat di TikTok ada banyak kesaksian yang mereka tulis kolom komentar. Teruslah bersaksi, teruslah membagikan, teruslah memberikan komentar biar orang-orang yang menyaksikan ini juga boleh mengalami cinta kasih dan pertolongan Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi setiap orang. Amin. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Bapa mengasihi-Mu. Kau jadikan ya Tuhan biji matamu, Bapa berikan yang terbaik bagi Anda, dan saya katakan amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Bapa tuntun langkahmu. Hari depan indah Bapa beri, rancangannya yang terbaik bagi kita. Rancangannya yang terbaik bagimu. Rancangan Bapa adalah rancangan yang terbaik. Ketika ramai-ramai
rancangan terbaik. Ketik rame-rame, rancangan terbaik. Share, katakan bersama-sama, rancangan terbaik. Bahkan dalam hidup kami ya Tuhan, dalam sisi apapun juga kami lewatin, kami berjalan, asalkan bersama Bapa, kami akan kuat, kami akan dimampukan melewati banyak hal, termasuk ujian dan tantangan. Jangan tinggalkan Bapa selama-lamanya. Bapa ada bersamamu di setiap musim hidupmu. Tak pernah Dia biarkan kau sendiri. Kekuatan di jiwamu adalah bersama Dia. Tak pernah Dia tinggalkan kasih-Nya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Di tiap musim hidup kita pasti ada tantangan, tapi ada juga kita bisa next level. Dalam setiap musim Bapa menemani kita, Bapa yang setia. Kekuatan di jiwaku adalah bersamanya. Tak pernah ku ragukan kasih-Nya. Amin, amin. Bersamamu Papa, ku lewati semua perkenanan dari Bapa. Teguhkan hatimu, Bapa yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Nya besar melimpah bagi kita.
bersamamu Papa. Ku lewatin semua perkenananmu Papa, yang teguhkan hati kami, teguhkan hati kami. Papaku yang bertindak, memberi kemenangan dan kesembuhan, memberi kemenangan dan kesembuhan. Anugerahnya besar, melimpah bagimu. Anugerahnya besar, melimpah bagi kita. Amin. Siapa nih pesertanya yang terberkati dengan pujian tentang Bapa? Selalu ketika pujian tentang Bapa itu selalu menyentuh hati kita, ya. Bapa itu kasihnya sungguh nyata. Biarlah setiap hari kita berkata, Bapa baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh amat baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Ku naikkan syukurku buat hari yang Bapa berikan. Yuk kata bersama-sama. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Bapa sedang berikan. Tak
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan. Yuk kita saatnya mendengarkan sabda firman Tuhan, menjadi pribadi yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Anda semua pasti terberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di mana? Yaitu time for Bible. Kitab suci akan Pastor bukakan, bacakan, Bapak Ibu silakan diketik, setelahnya siarkan. Sama-sama kita mendengar firman, sama-sama kita melayani Tuhan, sama-sama kita mengajak jiwa-jiwa untuk boleh mengalami cinta kasih Tuhan Yesus. Kitab Amsal pasal 3 ayat 11 sampai 12. Silakan Bapak Ibu bantu ketik, setelahnya ketik lalu siarkan, share, sebarkan, dan Pastor hamba Tuhan akan membacakan bagi Anda yang terkasih. Amsal 3 ayat 11 sampai 12 ada tertulis, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya." Yang disayang, yang dicinta. Anak mana yang tidak dapat teguran? Anak mana yang tidak dapat didikan? Ada anak-anak gampang, anak yang tidak terurus, anak yang tidak punya orang tua. Tapi selama kita masih punya orang tua, yang namanya orang tua juga punya anak, dia pasti akan mendidik, menegur, menasihatin. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, di mata Tuhan kita ini adalah anaknya. Bahkan ketika Bapak di surga melihat pribadi Andi Simon, dia tidak melihat pribadiku yang penuh kekurangan ini, tapi dia melihat ada darah anaknya, darah Yesus Kristus yang menaungi hidupku, melayakkanku. Maka Bapa di surga ketika melihat Andi Simon, dia bukan melihat sebagai manusia yang punya keterbatasan, banyak salah, kekurangan, tapi dia melihat darah anaknya. Maka Andi Simon juga sekarang ini menjadi anaknya di mata Bapa di surga. Tuhan semesta alam, Andi Simon adalah anaknya karena ada darah Yesus yang menaungi hidup saya. Demikian pun Anda sekalian,
ketika Bapa di surga melihatmu hari ini dalam Yesus, engkau bukan dilihat pribadi yang lemah, bukan pribadi yang tidak sempurna, tapi Bapa melihat dari surga adalah anaknya. Karena dalam hidup Anda sebagai orang percaya, ada darah Yesus yang tertuang di kayu salib untuk pengampunan dosamu. Sebagai anak, kalau kita ada salah, kita perlu dididik. Kalau kita ada salah jalan, kita perlu diarahkan. Kalau kita bikin salah, kita perlu ditegur. Karena Tuhan itu Bapa yang mengasihi kita sebagai anaknya. Pujian tadi yang kita barusan bawakan Bapak Ibu sekalian, terberkati kan? Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Bapa Tuhan mengasihi kita. Itu terambil dari kitab Mazmur. Silahkan Bapak Ibu sekalian, ketika rame-rame Mazmur 103 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke 18. Mazmur 103 ayat 13 sampai 18. Puji Tuhan. Ada tertulis, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Inilah Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Indahnya syair pujian diambil dari ayat suci firman Tuhan. Ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita ini. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mari setiap pemirsa sekalian, firman ini ingatkan Anda dan saya. Kita ini diambil dari debu dan tanah. Nanti ada waktu, suatu hari, dan suatu hari itu nanti akan datang. One day kita kembali menjadi debu tanah. Hari ini kita dengar firman, masih hidup. Firman Bapa yang baik mengingatkan kita bahwa kita ini debu saja. Jangan sombong, jangan hidup jumawa, jangan tinggi hati. Kita ini makhluk sosial, perlu saling tolong menolong. Kita ini anak Tuhan, tidak boleh dendam. Kita disebut terang, pembawa terang. Kita garam, mari menggarami, memberikan cita rasa yang baik, warna yang indah, yaitu kasih di tengah-tengah lingkungan kita. Ingat, Tuhan ingatkan kita, Anda dan saya, semua orang itu adalah debu. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Ada 70, ada 80, ada lebih muda,
ada lebih tua dari angka itu, umur itu. Tapi Tuhan kasih gambaran bahwa hidup manusia itu sementara saja. Tercatat di dalam kitab Mazmur 103 ayat 15. Ada tertulis ya, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Rumput itu sebentar tumbuh, sebentar dicabut, sebentar dibakar. Bunga di padang indahnya. Hidup Anda indah hari ini, amin. Tapi itu semuanya hanya sementara. Demikian pun seindahnya hidup Anda hari ini. Ingatlah bahwa kita ini debu. Ketik rame-rame ya, kita ini debu. Ingatlah kepada Sang Pencipta. Ayat 16 sampai 18. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ya, bunga tadi itu, rumput-rumput itu dicabut, hilang, dibakar, selesai. Bunga di padang Tuhan hiasi begitu indah, tapi ketika angin melintasinya, sebentar sudah. Itulah gambaran manusia. Hari demi hari, selama Tuhan masih kasih saya hidup, maka hari demi hari Pastor Andy dalam bimbingan Roh Kudus akan menemani hari-hari Anda di bumi ini. Tapi suatu hari ada waktunya di mana live streaming pagi di 4 platform saat ini, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Ada waktunya tidak ada lagi live streaming pagi yang dilayani oleh Pastor Randy Simon. Kenapa? Kalau saatnya tiba, tubuh ini kembali jadi debu dan tanah. Karena waktunya rohku kembali ke Bapa, Sang Penciptaku, mempelai surgawi. Entahlah saya duluan kah atau Anda kah duluan, tapi namanya perjalanan hidup ini berujung, ada akhirnya. Namun demikian, jangan bersedih hati, karena kita harus ingat selalu bahwa memang hidup hanya sementara, tapi ada yang lebih daripada hidup sementara ini, yaitu hidup yang kekal. Ketik rame-rame, hidup yang kekal. Puji Tuhan, meskipun hidup di dunia kefanaan sementara, tapi Tuhan berjanji, ayat 17, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucunya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita sebagai orang yang mendapat anugerah, yang menerima firman hari ini, kita mau hidup dalam kesatuan. Kesatuan itu, kesatuan dalam Kristus, kesatuan dalam kasih, kesatuan dalam keluarga, orang Kristen, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara pemirsa dimanapun berada, kita mungkin ini ya beda dalam gereja,
nama gereja, tempat ibadahnya, atau juga kita juga mungkin beda dalam tata cara ibadah. Tetapi selalu kita harus cari persamaan. Pastor hari ini melayani Tuhan, banyak yang undang, lampu hijau itu terbuka, pelayanan pintu-pintu terbuka. Banyak sekali. Apa prinsip saya melayani? Saya ketika datang melayani ke rumah Tuhan, ke tempat yang dimana gembala-gembala Tuhan percaya untuk mereka menggembalakan. Saya tidak mencari perbedaannya. Saya mencari persamaannya. Saya menghargai setiap gembala hamba Tuhan yang membangun pelayanan sudah puluhan tahun dengan setia. Saya datang tidak mencari perbedaan. Ini salah, itu mesti begono, begini. Bukan bagian saya. Saya datang menguatkan, saya datang mendoakan, saya datang mencari persamaan, dan di situ saya akan menyampaikan firman tentang Injil Yesus Kristus yang mengampuni dosa, menyelamatkan, dan memberkati dengan kesehatan dan kesembuhan. Banyak orang. Dan hari-hari ini saya melihat Tuhan masih mengangkat pelayanan ini untuk kemuliaannya. Ketika pastor datang ke kota-kota itu dalam skala besar sekali, ya, skala besar. Karena banyak jiwa-jiwa hari ini di akhir zaman yang merindukan akan kasih Tuhan yang besar itu, kasih Tuhan yang nyata. Doa orang benar itu kuasa Tuhan nyata. Kemarin kami melayani hari Minggu, bukan hanya dari Balikpapan, luar kota Balikpapan, ada yang sampai luar negeri, bahkan yang datang dari Jepang pun ada. Dan dia mengatakan dengan lawatan Tuhan yang dia terima, awalnya lihat di media sosial, dan dia datang, dia mengakui, dia merasakan, dia menerima kasih Tuhan, Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan dia berkata, saya berjanji saya akan pulang ke Jepang. Bayangkan dia datang dari Jepang lewat Shanghai, lalu lewat Balikpapan. Setelah dilayani dan ikut kebaktian sederhana di tempat di mana pastor melayani, Grace Balikpapan, dia pamit, dia kembali Balikpapan, Bali, Shanghai, Jepang. Dan dia berkata, saya akan membagikan, membawakan, menceritakan tentang Yesus Kristus dan kasih-Nya di Jepang, biar lebih banyak orang-orang yang boleh merasakan, mengenal Yesus Kristus, menerimanya sebagai juru selamat Tuhan dalam hidup mereka. Saya perkatakan lewat video, saudara mau kepoin silakan lihat video penuhnya di YouTube, ya, di YouTube video penuhnya. Kalau saudara melihat video-video singkatnya ada di TikTok, ya, saya sampaikan di sana. Lewat pelayanan ini, Jepang dilawat Tuhan, Jepang penuh kemuliaan Tuhan Yesus. One day, jika Tuhan kasih umur panjang dan Tuhan izinkan, saya mungkin akan berdoa dari negara Jepang. Arigato. Senang banget kan? Puji Tuhan kan? Saya nggak pintar-pintar banget di dalam keilmuan. Saya juga bukan orang yang ahli teologi. Saya orang biasa, pemuda yang banyak kekurangan. Merasa muda nih ya. Tapi saya ada dalam naungan kasih karunia-Nya. Ada atap kasih karunia menaungi saya. Saya ketika melihat orang-orang berdosa, orang-orang hidup dalam pelanggaran, saya selalu merasa saya dan dia itu sama.
Saya nggak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Jangankan dengan sama hamba Tuhan ya, dengan orang berdosa yang masih dalam dosa, saya tidak pernah merasa lebih baik dari mereka. Cuma saya sadar ada satu atap yang membedakan. Itu hidupku saat ini ada dalam tudung atap namanya kasih karunia. Mereka mungkin belum dalam kasih karunia. Kasih karunia Tuhan yang mampukan saya bisa ada melayani Anda sekalian. Silakan bagi teman-teman hamba Tuhan melayani Tuhan dengan caramu. Silakan kalau itu Tuhan pimpin. Tapi jangan selalu mengandalkan logika. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Mampukan kita mengamalkan firman itu dalam kehidupan nyata. Supaya orang bisa melihat Yesus, firman surat Injil yang terbuka. Dan mereka boleh dengan segenap hati datang kepadanya dan memohon pengampunannya. Dan menerimanya sebagai juru selamat. Kita mungkin dalam tata cara ibadah berbeda. Udah 2025 nih sampai ke firman Tuhan ini. Yuk kita jangan terus mempertajam perbedaan. Marilah kita bersatu hati. Ingat satu kesamaan yang pasti. Kita menyembah Tuhan yang sama. Ini yang kita mau declare. Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, Tuhan Yesus, Juru Selamat atas Indonesia, bangsa-bangsa, bumi ini penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Ini loh yang kita mau sampaikan kepada dunia. Jangan perbedaan ini, ono, beda senyum, beda gaya, beda shalom, beda sapaan, beda liturgi, beda nyanyian, beda cara penyampaian khotbah. Lalu kita mulai mempertajam itu. Jangan sampai perbedaan pertajam itu di belakangnya oknumnya adalah iblis yang memecah belahkan. Ingat loh, Tuhan Yesus itu adalah the King of Peace. Dia Raja Damai. Setiap berita firman-Nya kita uji dengan hati. Bukan dengan spektakuler, bukan dengan bombastis, tapi dengan hati. Apakah hati ini damai sejahtera apa tidak? Iblis bisa buat mujizat, bisa buat banyak hal spektakuler, tapi dia tidak bisa mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu terkasih, gereja Tuhan, kita mungkin berbicara dengan logat yang berbeda, suku kaum dan bahasa, dialek berbeda. Tapi jangan lupa, dalam pujian kepada Tuhan, kita satu hati kan, satu suara kan, memuji Tuhan Yesus. Kita mungkin kadang-kadang dalam hidup ini beda pendapat, beda kerangka berpikir, beda prinsip. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa sekalian, kita ini dipanggil dalam satu kasih. Mari sama-sama kita merendahkan hati di depan Tuhan. Karena kedewasaan iman itu akan disertai dengan kedewasaan cara berpikir, tindakan nyata rendah hati. Mari Bapak Ibu sekalian, hiduplah sebagai sesama orang percaya, sesama murid Kristus. Hendaklah kita saling membangun, bukan saling menghakimi. Stop provokasi dalam sesama tubuh Kristus. Marilah kita hidup dan menjadikan hidup ini kemuliaan Tuhan, yaitu kita mau bersaksi kasih setia Tuhan menyertai Anda sekalian dan keluarga dimanapun berada. Satu ayat saya bukakan bagi Anda sekalian, habis kita berdoa. Roma 14 ayat 19. Silakan saudara bantu ketik ayat Roma 14 ayat 19. Puji Tuhan. Ada tertulis, sebab itu
Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Akhir zaman ini iblis membangun pekerjaannya dengan begitu giat. Mari anak Tuhan jangan saling memecah-mecahkan. Mari kita juga bersatu hati membangun pekerjaan Kristus di muka bumi ini. Itu apa? Proyek surgawi. Bawa orang pulang ke sorga. Beda warna, beda logat, beda bahasa, beda tradisi, beda cara. Satu Tuhan, satu iman, satu Kristus, satu sorga. Mari kita bersatu hati membangun pekerjaan Tuhan di bumi ini. Sudah, puji yang lama kita sudah dengarkan, mari kita amalkan. Ku tak pandang dari gereja mana. Mari, asal kita berdiri dalam iman Yesus Kristus, dalam Alkitab, firman Tuhan, mari mari, kote, torang semua bersatu hati membangun kerajaan surga di muka bumi ini, mempunyai proyek yaitu membawa jiwa-jiwa pulang ke surga. Let's pray. Tuhan Yesus, oh puji Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami sungguh amat bersyukur banget atas firman yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan segala kemuliaan-Mu, firman yang ajaib yang mengubahkan setiap hati menjadi baru. Setiap hati dikuduskan, setiap hati mendapat penguatan yang baru, bahkan hati yang luka, hati yang sakit, hati yang mengalami kebencian, amarah, dendam. Hari ini saya berdoa, hatimu dipulihkan. Tuhan yang Maha Kasih memberkati hati yang baru di setiap Anda. Sebagai orang percaya, yuk kita syukuri dan kita mau sama-sama membagikan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Puji syukur, puji Tuhan, saya mau berdoa bagi Anda sekalian yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kalau ada di antara saudara atau orang tua ataukah anakmu yang sedang kelemahan tubuh, dua tanganmu saat ini saya pinjam untuk saudara-saudara tumpangkan tangan. Kalau di tubuh Anda sekalian, silakan letakkan di dadahmu. Kalau berdoa untuk orang tua atau anak yang sedang pergumulan, silakan letakkan di dadah mereka. Kata saya pinjam tanganmu artinya apa? Bersatu hati kita lakukan hal yang sama, satu iman kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Saya tidak di tempat di rumah sakit atau tidak di rumah Anda, tapi dengan Anda melakukan apa yang saya minta, pakai tangan masing-masing, maka di situ saya percaya lewat doa ada urapan Roh Kudus akan mengalir lewat tangan Anda yang saya pinjam baru saja untuk Anda tolong letakkan di tubuh yang sakit. Saat ini juga setiap tangan yang mereka letakkan di dada, aliran kesembuhan mengalirlah, oh mengalir, membawa pemulihan. Aliran kesembuhan mengalir, membawa pemulihan, mengalir, menyembuhkan, mengalir, touch in Jesus name, mengalir,
mengalir, mengalir, menyembuhkan, memulihkan, mengalir, 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 menjamah, memulihkan, mengalir, 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 menjamah dan memulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mengalir, mengalir, mengalir. Touch dalam nama Yesus. Untuk tubuh, jiwa, roh Anda yang terkasih. Mengalir, 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 mengalir. Free dari rasa takut, dari segala sakit penyakit, kelemahan tubuh Anda dilepaskan. Yang sedang ada di ruang ICU, yang dirawat oleh karena sakit kanker, gangguan pada paru-paru, diberkati sehat. Tumpangkan tangan, ucapkan kalimat doa ini. Orang-orang sakit ini disembuhkan. Doa saat ini membawa aliran kesembuhan di tubuh Anda, suami istrimu, orang tuamu, atau anakmu yang sedang sakit. Aliran kuasa Tuhan mengalir dan menyembuhkan Anda sekalian. Mengalirlah kuasa kesembuhan, mengalirlah di tubuh mereka, mengalirlah ya Roh Kudus, thank you. Sembuhkanmu, mengalir. Orang-orang sakit, engkau sedang disembuhkan saat ini. Aliran kasih surgawi, kuasa Tuhan dari surga mengalir, mengalir, mengalir. Banyak di antara Anda saat ini tiba-tiba berdiri dan memuliakan Tuhan Yesus. Dan saudara juga ada yang menangis karena tubuhmu sedang mengalami kesembuhan lebih baik saat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tubuh mereka, mengalirlah Roh Kudus yang menyembuhkanmu, sembuhkanmu, mengalirlah kesembuhan, mengalirlah di tubuh mereka, mengalirlah kesembuhan, berkatimu, sembuhkanmu, sembuhkan
tubuh ini. In Jesus' name. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesembuhan yang Tuhan berikan, Tuhan karyakan saat ini. Banyak jiwa yang sembuh dan mereka melihat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu sangat nyata. Segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, Pastor akan ajak kita untuk minum air. Kalau saudara mau diberkati, Pastor mau minum juga. Ya, sama-sama Bapak Ibu bisa tolong angkat seperti ini. Puji Tuhan. Dan kalau ada minyak di tangan Anda dan Anda juga rindu diberkati, monggo kerso, angkatlah seperti ini. Ya Tuhan, kami bersyukur buat aliran kesembuhan yang sudah mengalir di tubuh kami. Saat ini kami mau minum, mohonlah berkat ya Tuhan, air dan minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, menjadi berkat kesehatan bagi tubuh kami semuanya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan diminum, jadi berkat banget buat setiap kita ya. Sehat selalu. Adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang secara instan waktu kita doa-doa tadi dijamah Tuhan? Dijamah Tuhan itu apa ya? Beda-beda, ada yang nangis, ada yang sembuh, ada yang kelegaan, beda-beda. Tapi adakah di antara saudara yang mengalami jamahan Tuhan secara pribadi saat doa tadi? Puji Tuhan, wih, lihat serentak langsung ribuan orang berkata, saya dijamah Tuhan tadi, saya dijamah, saya mau nangis, begitu nyata kan doa-doa ini. Anda di mana mengikutinya? Anda dijamah Tuhan, ada saya. Kelegaan, saya menangis Pastor, iya, saya merinding karena kalau Tuhan sudah hadir nyata, kita semua ini pasti nggak ada yang tahan. Ya, benar-benar terima kasih kami sama Tuhan Yesus. Iya kan, ini semua mau tunjukkan kepada Anda dan dunia bahwa Tuhan Yesus benar, Tuhan Yesus hidup, Dia maha hadir, Dia berkuasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, banyak sekali dijamah Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih. Baik, karena waktu, Pastor sekarang doa berkat dulu. Habis doa berkat, saya lanjutkan ada beberapa kesaksian. Lalu kita memuji Tuhan yuk. Biar setiap Anda yang punya waktu kesempatan lebih hari ini, kita bisa lebih lagi menikmati waktu-waktu dalam penyembahan. Baik, saya doa berkat dulu ya. Mari Bapak Ibu terkasih, tolong angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Bagi Anda dan saya diberkati keluarga, kesehatan, dan seluruh pelayanan Anda yang terkasih. Keluar masukmu dimanapun kau berada, selain diberkati, kita dilindungi Tuhan. Apa yang kita kerjakan, Tuhan memberkati sehingga berhasil dan beruntung. Terimalah berkat ini yang dimateraikan dalam keselamatan, pimpinan Roh Kudus, tubuh jiwa roh kita seutuhnya milik
Tuhan Yesus yang dijaga seperti Tuhan menjaga biji matanya sempurna. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Merasa terberkati, tolong bantu Pastor Randy di subscribe channel yang ada dimanapun engkau menyaksikan ini. Tolong di subscribe channel yang ada, dan juga kalau saudara di TikTok khususnya yang rindu disapa sore atau malam, akun Anak Pastor Randy Simon TV, Anak Pastor Randy Simon, namanya ketik aja di TikTok itu Spanik Simon. Kalau ketemu akun TikToknya silakan di follow, diikutin, karena biasa sore atau malam saya minta untuk Spanish menyapa pemirsa di akunnya Pastor Randy di TikTok itu ya. Silahkan. Puji Tuhan, itu saja ucapan terima kasih tambahan info bagi Anda sekalian. Sola fide, hiduplah oleh iman. Selalu iman itu kehidupan. Iman tidak berhenti hanya di perkataan. Iman tidak hanya di ucap kalimat, tapi iman adalah kehidupan. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya. Dimanapun engkau berada hari ini, di bagian apapun hidup Anda, Tuhan ada bersamamu. Tuhan memberkati, sehat selalu ya, dan panjang umur. Sebuah kehormatan banget bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Shalom dan kiss bye. Dor! Dadah. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah.